Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa, terima kasih sudah menyempatkan waktu berkunjung di sini. Kehadiran kamu bukanlah sebuah kebetulan, bukan sekadar iseng scroll lalu mampir begitu saja. Bisa jadi, ini memang cara Allah untuk mempertemukan kita dalam ruang yang penuh keberkahan. Ada kalimat bijak yang mengatakan, setiap pertemuan memiliki maksud, dan setiap maksud memiliki rahasia di baliknya. Mungkin saja rahasia itu sedang kamu cari saat ini. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering membuat banyak hati bertanya-tanya, membuat pikiran mengembara, bahkan membuat sebagian orang penasaran sampai tidak bisa tidur. Pernahkah kamu merasakan setelah tahajud ada sesuatu yang berbeda hadir dalam hidupmu? Entah itu ketenangan yang mendalam, kejadian yang tidak biasa, atau justru cobaan yang datang tiba-tiba. Lalu hati kita bertanya, apakah ini pertanda? Apakah ini tanda dari Allah? Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kamu rasakan dulu keadaan hatimu sekarang. Tenang, tidak ada yang kebetulan. Kamu sedang mendengar narasi ini karena hatimu dipilih oleh Allah untuk menerima sesuatu. Entah itu pengingat, motivasi, atau bahkan jawaban yang sudah lama kamu tunggu. Tidak semua orang mau menyempatkan waktu untuk mendengar sesuatu yang berkaitan dengan tahajud. Jadi, kalau kamu di sini, itu artinya hatimu sudah Allah gerakkan untuk mendekat. Aku mau tanya dulu ke kamu yang sedang mendengarkan, siapa di antara kamu yang tadi malam sempat bangun di sepertiga malam, lalu mengambil wudhu dengan penuh harap, mengangkat tangan dengan gemetar, dan memohon kepada Allah agar masalah yang sedang kamu hadapi diberi jalan keluar? Atau mungkin kamu belum sempat, tapi niat itu selalu hadir di hatimu. Jangan merasa kecil atau terlambat, karena setiap niat baik itu tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, aku mau mengajak kamu melakukan sesuatu. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga sebagai bentuk kamu ingin menyalurkan energi positif dari hati yang bersih. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi sebagai tanda kamu siap menerima keberkahan, siap membuka hati untuk memahami rahasia tahajud yang mungkin selama ini kamu lewatkan begitu saja. Kenapa kita harus memulai dengan hati yang lapang? Karena pembahasan kali ini bukan hanya soal tanda-tanda yang muncul setelah tahajud, tapi juga tentang bagaimana hati kita menerima setiap ketentuan yang Allah hadirkan setelah kita berusaha mendekat kepadanya. Banyak orang yang setelah tahajud mengira tanda itu harus selalu berupa kemudahan, harus selalu berupa kebahagiaan yang instan. Padahal, Allah punya cara yang jauh lebih indah, yang kadang tidak kita mengerti di awalnya. Coba kamu ingat kembali, berapa kali kamu melakukan tahajud dengan penuh harap, namun yang datang justru ujian. Berapa kali kamu berdoa minta dimudahkan rezeki, tapi yang datang malah kesulitan sementara. Di titik itu banyak orang mulai bertanya, apakah Allah tidak mendengar? Padahal jawabannya sederhana, Allah selalu mendengar. Hanya saja, setiap jawaban doa punya waktu yang tepat, punya proses yang harus kita lewati, dan punya tanda yang kadang kita tidak peka untuk membacanya. Di sini letak keajaiban tahajud yang sering disalahpahami. Banyak orang hanya fokus pada hasil, bukan pada prosesnya. Mereka berharap setelah beberapa malam tahajud, hidup langsung berubah drastis. Padahal tahajud itu bukan jimat. Tahajud itu bukan alat tukar. Tahajud adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Allah, bentuk rindu kita untuk bicara dengannya di saat dunia sedang terlelap. Nah, sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa, mari kita mulai membuka satu persatu rahasia yang mungkin selama ini tidak kamu sadari. Tanda-tanda setelah tahajud itu nyata, tetapi tidak selalu dalam bentuk yang kamu bayangkan. Bisa jadi berupa ketenangan hati, bisa jadi berupa pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka, atau bisa jadi berupa ujian yang sebenarnya sedang mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan 3 tanda ajaib itu, izinkan aku bertanya lagi. Ketika kamu mendengar kata tahajud, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Apakah itu rasa malas karena harus bangun di tengah malam? Apakah itu rasa harap karena ingin sesuatu dari Allah? Atau justru rasa rindu karena ingin mendekat tanpa syarat? Jawabanmu itu penting, karena dari situ kita bisa tahu posisi hati kita ada di mana. Banyak orang yang memulai tahajud karena ada keinginan tertentu. Itu wajar, itu manusiawi. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk berdoa meminta hajat di waktu tahajud. Tapi yang sering dilupakan adalah, semakin sering kita mengerjakan tahajud, seharusnya keinginan kita bukan hanya soal dunia. Hati kita akan naik level, dari meminta sesuatu yang terlihat,
menjadi merindukan sesuatu yang lebih tinggi, yaitu ridha Allah. Sahabat semua, dalam perjalanan spiritual seseorang, tanda-tanda setelah tahajud seringkali menjadi bahan cerita yang tidak habis dibahas. Ada yang merasa hidupnya berubah setelah beberapa malam istiqomah tahajud. Ada yang bilang setiap habis tahajud, dia merasakan cahaya yang sulit dijelaskan. Ada juga yang justru diuji habis-habisan setelah semakin dekat kepada Allah. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang sebelum sukses besar, dia dulu istiqomah tahajud? Atau mungkin kamu mengenal orang yang hidupnya tampak sederhana, tapi hatinya begitu damai karena tahajud jadi rutinitasnya. Pertanyaannya, tanda mana yang paling sering muncul di hidup kamu? Sekarang bayangkan, di sepertiga malam ketika dunia sunyi, semua orang tertidur, hanya ada kamu yang bangun, mengambil air wudhu, dan menghadap Allah. Saat itu tidak ada keramaian, tidak ada suara dunia yang mengganggu. Hanya kamu dan dia. Saat itulah doa menjadi paling jujur, tangisan menjadi paling murni, dan hati menjadi paling lembut. Lalu setelah itu, keesokan harinya kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Hati yang tadinya gelisah jadi lebih tenang. Masalah yang tadinya terasa berat jadi lebih ringan. Bahkan kalaupun masalah itu tidak langsung selesai, kamu punya energi untuk menghadapinya. Inilah tanda pertama yang seringkali tidak kita sadari, karena kita lebih sibuk menunggu keajaiban yang terlihat oleh mata, padahal yang pertama kali Allah berikan adalah keajaiban yang dirasakan oleh hati. Aku ingin kamu tulis di komentar sekarang, pernahkah kamu merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan setelah tahajud? Kalau pernah, tulis "saya pernah", agar kita tahu, ternyata banyak di antara kita yang sama-sama pernah disentuh hatinya oleh Allah melalui tahajud. Sahabat semua, narasi ini baru awal perjalanan kita. Masih ada dua tanda lain yang tidak kalah mengejutkan dan penuh hikmah. Ada tanda yang membuat kita bahagia karena rezeki datang tidak terduga, dan ada juga tanda yang kadang bikin kita heran karena setelah tahajud justru ujian datang menghampiri. Jangan buru-buru menyimpulkan itu buruk. Bisa jadi itu justru cara Allah menunjukkan cintanya. Oleh karena itu, tetap di sini. Jangan kemana-mana. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tanda kedua yang sering membuat orang terkejut dan tanda ketiga yang jarang dibicarakan orang, tetapi sangat penting untuk kamu pahami agar tidak salah sangka kepada Allah. Karena tanda-tanda setelah tahajud itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk disyukuri. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asy-Syifa yang insya Allah selalu dirahmati Allah, kita sudah membahas tanda pertama yang sering muncul setelah tahajud, yaitu ketenangan hati yang sulit dijelaskan namun nyata dirasakan. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam lagi. Karena setelah hati menjadi tenang, ada tanda kedua yang sering membuat banyak orang terkejut. Tanda ini seringkali tidak disadari karena datangnya mendadak, dan bahkan sering dianggap kebetulan semata. Padahal, dalam setiap kebetulan yang baik, selalu ada takdir yang berjalan sesuai dengan izin Allah. Tanda kedua setelah tahajud adalah terbukanya jalan rezeki atau kesempatan yang sebelumnya terasa tertutup. Coba kamu pikirkan, berapa kali dalam hidup kamu merasa jalan sudah buntu? Usaha yang kamu jalankan stagnan, pekerjaan yang kamu cari tidak kunjung datang, proposal yang kamu ajukan tidak kunjung diterima, atau bahkan hubungan baik dengan orang yang bisa membuka jalan kebaikan terasa jauh dari harapan. Lalu suatu malam, entah karena sudah lelah atau karena rasa pasrah, kamu memutuskan untuk bangun di sepertiga malam. Kamu wudhu, kamu sujud, kamu angkat tangan, kamu ceritakan semua keluh kesahmu kepada Allah. Tidak ada orang lain yang mendengar, hanya Dia. Dan anehnya, beberapa hari kemudian, ada saja jalan yang terbuka. Entah itu kabar baik yang datang tiba-tiba, orang yang dulu sulit dihubungi mendadak mengabari, atau bahkan peluang yang selama ini kamu tunggu-tunggu hadir dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Apakah itu kebetulan, ataukah itu bagian dari tanda setelah tahajud yang sedang Allah kirimkan? Sahabat, tahajud memiliki waktu yang istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni." Maka jangan heran kalau doa yang dilantunkan di waktu itu punya kekuatan yang berbeda. Dia tidak hanya menembus langit, tapi juga membuka jalan di bumi. Sekarang aku mau ajak kamu yang sedang mendengarkan ini untuk berpikir sejenak. Pernahkah kamu mendapatkan rezeki yang datangnya tidak sesuai dengan kalkulasi logika? Kamu merasa usaha kamu biasa saja,
Kamu tidak punya jalur khusus, kamu tidak punya orang dalam, tapi pintu itu terbuka dengan sendirinya. Kalau pernah, coba ketik, "Saya percaya," di komentar. Karena dengan itu, kamu bukan hanya mengakui nikmat yang kamu rasakan, tapi juga mengajak sahabat yang lain untuk yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Tapi sahabat semua, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Tanda kedua ini, meskipun sangat menyenangkan dan membuat kita bersyukur, jangan sampai membuat kita hanya berfokus pada rezeki materi. Karena rezeki itu luas. Bisa jadi rezeki yang datang adalah kesehatan yang lebih baik, hubungan keluarga yang lebih harmonis, atau bahkan ilmu yang selama ini kamu cari akhirnya terbuka pemahamannya setelah kamu tahajud. Rezeki tidak selalu berupa uang, meskipun banyak dari kita sering mengukurnya dengan itu. Kenapa aku tekankan hal ini? Karena seringkali orang kecewa setelah tahajud berkali-kali, merasa belum juga kaya, merasa belum juga dapat mobil atau rumah impian, lalu berhenti melanjutkan tahajudnya. Padahal bisa jadi, saat itu Allah sedang melimpahkan rezeki lain yang lebih kamu butuhkan. Misalnya kesehatan mental yang stabil, hati yang lapang dalam menghadapi masalah, atau dijauhkan dari bencana yang kamu sendiri tidak tahu akan datang. Bukankah itu juga rezeki yang tak ternilai? Sekarang, mari kita lanjut ke tanda ketiga yang justru sering disalahartikan. Tanda ketiga setelah tahajud adalah datangnya ujian yang justru lebih besar. Nah, disinilah banyak orang yang goyah. Mereka mengira setelah tahajud, hidupnya harus langsung mulus. Padahal, dalam banyak kisah para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, justru semakin Allah uji dengan cobaan yang tidak biasa. Karena ujian itu tanda cinta. Ujian itu tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu, sedang membersihkanmu, sedang mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Bayangkan kamu seorang atlet, kamu ingin jadi juara dunia. Apakah pelatihmu akan membiarkanmu berlatih biasa-biasa saja? Tidak, justru kamu akan diberi latihan yang lebih berat, beban yang lebih besar, dan tantangan yang lebih keras. Bukan karena pelatihmu benci, tapi karena dia tahu kamu mampu, dan kamu layak untuk mencapai puncak itu. Begitu juga dengan Allah. Dia tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Kalau kamu diuji setelah tahajud, justru itu pertanda kamu sedang disiapkan untuk naik kelas. Aku mau kamu tulis di komentar sekarang, siapa di antara kamu yang pernah merasakan setelah semakin dekat kepada Allah justru masalah datang bertubi-tubi. Tulis, "Saya sedang diuji," kalau kamu sedang mengalaminya. Jangan malu, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing. Dan dengan kamu menuliskannya, kamu sedang menunjukkan kepada dirimu sendiri bahwa kamu masih berdiri, kamu masih percaya, dan kamu masih mau melanjutkan perjuangan. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asy-Syifa, tanda ketiga ini seringkali justru menjadi jalan pembuka keberkahan yang lebih besar. Banyak orang sukses yang kisahnya tidak mulus di awal. Mereka diuji dengan bangkrut, ditinggalkan orang yang dicintai, difitnah, atau bahkan dijatuhkan orang lain. Tapi karena mereka istiqomah bangun di sepertiga malam, mereka tetap berdiri. Mereka tetap yakin, dan ujian itu akhirnya berbalik menjadi batu loncatan yang membuat mereka melompat lebih tinggi. Disinilah pentingnya kita membaca tanda-tanda setelah tahajud dengan hati yang jernih. Jangan buru-buru kecewa kalau yang datang bukan yang kita minta. Jangan cepat merasa tidak didengar kalau doa kita belum dikabulkan dengan cara yang kita bayangkan. Karena Allah selalu memberi yang terbaik, meskipun seringkali kita baru menyadarinya setelah melewati semua itu. Aku mau ajak kamu melakukan sesuatu lagi sekarang. Ketik angka 77 sekali lagi di kolom komentar. Bukan hanya untuk menyalurkan energi positif, tapi juga sebagai bentuk kamu siap menerima setiap tanda yang Allah kirimkan, baik itu berupa kemudahan atau ujian. Karena keduanya sama-sama jalan menuju keberkahan. Sebelum kita masuk ke bagian terakhir nanti, mari kita rangkum dulu apa yang sudah kita bahas di bagian kedua ini. Pertama, setelah tahajud, seringkali pintu rezeki terbuka dengan cara yang tidak terduga. Kedua, rezeki itu tidak selalu berbentuk uang, tapi bisa juga kesehatan, hubungan baik, ilmu, atau bahkan perlindungan dari sesuatu yang buruk. Ketiga, jangan heran kalau setelah tahajud justru ujian datang lebih besar, karena itu tanda Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih tinggi. Di bagian ketiga nanti, kita akan membahas bagaimana cara kita menyikapi semua tanda itu. Bagaimana supaya hati kita tidak mudah kecewa, tidak mudah goyah,
dan tetap semangat melanjutkan tahajud meskipun tanda yang kita harapkan belum juga datang. Kita juga akan sama-sama belajar bagaimana menjadikan tahajud bukan hanya rutinitas sesaat, tapi kebiasaan yang mengubah hidup kita selamanya. Karena tujuan kita bukan hanya mendapatkan tanda, tapi mendapatkan kedekatan yang nyata dengan Allah. Tetap di sini ya sahabat semua, karena yang akan kita bahas selanjutnya bukan hanya penutup, tapi juga kunci bagaimana setiap tahajudmu menjadi pintu keberkahan tanpa henti. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asy-Syifa, kita sudah sama-sama melalui dua bagian penting tentang tanda-tanda yang sering muncul setelah tahajud. Kita sudah berbicara tentang ketenangan hati yang luar biasa sebagai tanda pertama, tentang terbukanya pintu rezeki dan kesempatan yang tak terduga sebagai tanda kedua, dan tentang ujian yang justru semakin besar sebagai tanda ketiga. Kini saatnya kita masuk ke bagian yang paling menentukan, bagaimana kita menyikapi semua tanda itu dengan hati yang benar, pikiran yang jernih, dan langkah yang istiqomah. Tahajud bukan sekadar ibadah sunnah. Ia adalah bentuk cinta. Cinta itu tidak selalu manis di awal, tidak selalu memberi yang kita mau, tapi selalu memberi yang kita butuh. Banyak orang berhenti di tengah jalan hanya karena tanda yang dia tunggu tidak segera hadir. Ada yang kecewa karena merasa sudah bangun setiap malam, sudah menangis setiap sujud, tapi doanya belum terkabul. Ada juga yang berhenti karena merasa justru semakin banyak masalah datang setelah dia tahajud. Padahal yang dia tidak tahu, justru di balik proses itulah doa-doanya sedang diijabah dengan cara yang lebih baik. Sahabat semua, menyikapi tanda-tanda setelah tahajud butuh 3 hal utama, kesabaran, keikhlasan, dan kesungguhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesabaran. Sabar bukan berarti pasif. Sabar berarti tetap bergerak meskipun belum melihat hasil. Ketika kamu sudah tahajud berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi doa kamu belum juga tampak wujudnya, disitulah sabar diuji. Tahajud bukan mesin instan yang setiap kali kamu nyalakan langsung mengeluarkan keajaiban yang terlihat mata. Ia adalah proses mendidik hati, melatih jiwa, dan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Bayangkan kamu menanam sebuah pohon. Kamu siram setiap hari, kamu rawat dengan penuh cinta. Apakah besoknya langsung berbuah? Tidak, butuh waktu, butuh musim, butuh ketekunan. Begitu juga dengan tahajud. Kadang tanda yang kamu minta belum muncul karena waktunya belum tepat. Bisa jadi kalau doa itu dikabulkan sekarang, justru kamu belum siap menerimanya. Maka Allah tahan dulu, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia sedang melindungimu dari sesuatu yang belum waktunya. Yang kedua adalah keikhlasan. Ini yang paling sulit. Banyak orang yang awalnya tahajud karena ingin sesuatu, ingin sukses, ingin jodoh, ingin sembuh dari sakit, ingin lepas dari masalah. Itu tidak salah. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Tapi seiring waktu, keikhlasan harus tumbuh. Kita tahajud bukan lagi semata-mata karena ingin sesuatu, tapi karena kita rindu kepada Allah. Karena kita ingin mendekat, ingin bercerita, ingin menangis di hadapannya, bahkan kalaupun doa kita tidak dikabulkan sesuai harapan, kita tetap bangun di malam hari hanya untuk menyapanya. Sahabat, keikhlasan ini ibarat cahaya yang membuat hati kita tidak mudah goyah. Ketika tanda yang datang bukan yang kita mau, kita tidak kecewa. Ketika rezeki yang diharapkan belum terbuka, kita tidak berhenti. Karena kita paham, tahajud itu bukan transaksi. Tahajud itu hubungan cinta yang lebih dalam daripada sekadar permintaan dan pemberian. Yang ketiga adalah kesungguhan. Banyak orang semangat di awal, rajin tahajud 1-2 minggu, lalu hilang. Padahal kunci keberhasilan dari tanda-tanda tahajud justru ada pada konsistensi. Semakin sering kamu melakukannya, semakin peka hatimu membaca tanda-tanda yang Allah kirimkan. Kesungguhan juga berarti tidak hanya bangun malam lalu tidur lagi, tapi benar-benar memanfaatkan waktu itu untuk munajat, untuk tilawah, untuk merenung. Kalau kamu hanya tahajud ketika ada masalah, itu baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kamu tetap tahajud meskipun semua sedang baik-baik saja. Sekarang, sahabat semua, aku mau ajak kamu melihat dari sisi lain. Tanda-tanda setelah tahajud itu, baik ketenangan, rezeki, maupun ujian, semuanya adalah bentuk komunikasi Allah dengan kita. Allah tidak turun langsung memberi surat, tapi Dia beri tanda-tanda yang harus kita baca. Dan kemampuan membaca tanda itu hanya bisa lahir dari hati yang tenang dan pikiran yang tidak terburu-buru. Maka,
Setelah kamu mendengarkan semua ini, langkah apa yang akan kamu ambil? Apakah kamu akan lebih rajin lagi tahajud, atau justru masih ragu? Aku yakin kamu yang sampai di bagian ini adalah orang-orang pilihan. Tidak semua mau mendengar pembahasan sepanjang ini. Kamu bertahan karena hatimu sedang dipanggil. Allah sedang mengetuk, tinggal kamu mau buka pintu atau tidak. Aku mau kamu tulis di komentar sekarang, saya siap istiqomah, kalau kamu benar-benar ingin menjadikan tahajud sebagai bagian dari hidupmu, bukan hanya sesekali, tapi seterusnya. Dengan kamu menuliskannya, kamu tidak hanya menyemangati dirimu sendiri, tapi juga menjadi inspirasi bagi sahabat lain yang mungkin masih ragu untuk memulai. Dan jangan lupa, ketik angka 77 sekali lagi sekarang juga. Angka itu menjadi simbol energi positif yang kita salurkan bersama-sama. Semakin banyak yang menuliskannya, semakin kuat getaran doa yang kita panjatkan, semakin luas pula manfaatnya bagi orang lain. Karena doa yang baik tidak hanya kembali kepada yang berdoa, tapi juga mengalir kepada orang-orang yang ikut mengaminkannya. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asy-Syifa, sebelum kita akhiri, aku ingin kamu ingat satu hal penting, tahajud adalah kehormatan. Tidak semua orang diberi kesempatan bangun di malam hari. Kalau kamu bisa, itu bukan karena alarmmu hebat, bukan karena kamu kebetulan terbangun, tapi karena Allah yang membangunkanmu. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan jadikan tahajud hanya sebagai jembatan ketika kamu butuh sesuatu, tapi jadikan ia rumah tempat kamu selalu pulang, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dan kalau saat ini kamu sedang dalam masa sulit, percayalah, setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam tidak akan sia-sia. Kalau saat ini kamu sedang dalam masa bahagia, teruslah tahajud agar kebahagiaanmu tidak hanya di dunia, tapi juga menjadi tabungan di akhirat. Kalau saat ini kamu merasa tanda yang kamu tunggu belum datang, teruslah mengetuk, karena setiap ketukan pasti suatu saat akan dibuka. Aku tahu, perjalanan tahajud itu tidak mudah. Ada rasa malas, ada godaan tidur yang berat, ada alasan yang selalu muncul. Tapi kalau kamu mau sedikit saja melawan itu, hasilnya luar biasa. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bukankah kita semua ingin saat nanti bertemu Allah, kita datang dengan wajah yang bercahaya karena sering bermunajat di malam hari? Sebelum aku tutup, aku mau ucapkan terima kasih lagi kepada kamu yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kamu luar biasa, kamu sudah membuktikan bahwa hatimu punya niat baik. Sekarang tinggal satu hal, buktikan dengan tindakan. Niat baik tanpa tindakan hanya jadi angan-angan. Mulailah malam ini, tidak perlu langsung panjang, 2 rakaat saja cukup. Yang penting hatimu hadir, doamu tulus, dan langkahmu nyata. Kalau kamu setuju untuk memulai malam ini, tulis di komentar, malam ini saya mulai. Biar kita semua sama-sama saling mendoakan. Karena perjalanan spiritual itu lebih kuat kalau dilakukan bersama. Dan terakhir, jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, subscribe supaya kamu terus mendapatkan pencerahan seperti ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena perjalanan mendekat kepada Allah itu tidak cukup sekali dengar, tapi perlu diulang-ulang supaya hati kita selalu hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga setiap tahajudmu menjadi tanda cinta yang berbuah keberkahan dunia dan akhirat. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asy-Syifa, kita telah melalui perjalanan panjang yang penuh makna. Dari bagian pertama, kita belajar tentang tanda pertama yang muncul setelah tahajud, yaitu ketenangan hati yang sulit dijelaskan dengan kata-kata tetapi mampu dirasakan oleh jiwa yang tulus. Di bagian kedua, kita menyelami tanda kedua berupa terbukanya pintu rezeki yang tak terduga dan tanda ketiga berupa ujian yang kadang justru lebih besar datang menghampiri orang-orang yang mendekat kepada Allah melalui tahajud. Di bagian ketiga, kita membahas bagaimana cara menyikapi semua tanda tersebut, dengan kesabaran, keikhlasan, dan kesungguhan. Kini, di bagian penutup ini, mari kita simpulkan seluruhnya. Bukan sekadar simpulan singkat, tetapi penegasan yang mengikat hati kita agar tidak kembali lupa, agar tidak berhenti di tengah jalan, dan agar semangat yang sudah kamu rasakan sejak awal terus menyala. Kesimpulan ini bukan hanya penutup, tetapi juga pengantar untuk langkah selanjutnya yang lebih nyata, mengubah tahajud dari sekadar pengetahuan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi kebutuhan, dan dari kebutuhan menjadi cinta yang tak tergantikan. Tahajud adalah panggilan cinta dari Allah. Itu kalimat pertama yang perlu kamu genggam erat. Tidak semua orang mendapatkan panggilan itu.
Ada yang sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa ada waktu di malam hari yang Allah sediakan khusus untuk hamba-hamba pilihan. Kalau kamu bisa bangun, itu bukan kebetulan. Itu pertanda hatimu masih hidup. Itu tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk kembali mendekat, meskipun mungkin di siang hari kamu sering jauh, sering lalai, sering tenggelam dalam urusan dunia. Tanda-tanda setelah tahajud bukanlah tujuan utama, tetapi hadiah sampingan dari kedekatan yang lebih tinggi. Ketenangan hati adalah anugerah, rezeki yang terbuka adalah keberkahan, ujian yang datang adalah bukti perhatian. Namun semua itu hanya pengantar. Tujuan sebenarnya dari tahajud adalah pertemuan dengan Allah. Bayangkan kamu punya sahabat yang sangat kamu cintai. Apakah kamu hanya akan mendatanginya ketika kamu butuh uang atau bantuan? Tidak, kamu akan mendatanginya karena kamu rindu, karena kamu ingin duduk bersama, mendengar suaranya, bercerita tanpa harus ada imbalan. Begitu juga dengan tahajud, jadikan ia waktu untuk rindu kepada Allah. Sahabat semua, kesimpulan ini juga ingin menegaskan satu hal penting, jangan jadikan tanda sebagai penentu kualitas tahajudmu. Ada orang yang setelah tahajud merasa hidupnya tidak berubah, lalu dia kecewa dan berhenti. Padahal bisa jadi, perubahan itu sedang berlangsung tetapi tidak ia sadari. Hati yang dulunya mudah marah kini lebih sabar, pikiran yang dulunya sempit kini lebih lapang, hubungan yang dulunya renggang kini perlahan membaik. Itu semua tanda, hanya saja bukan tanda yang besar dan mencolok, tetapi tanda yang halus dan mendalam. Ingat, Allah bekerja dengan caranya sendiri. Dia tidak selalu memberi dengan cara yang kita minta, tetapi selalu memberi dengan cara yang terbaik. Kalau kamu berdoa minta jalan keluar, jangan tentukan jalannya, cukup minta dipilihkan yang terbaik. Kalau kamu meminta rezeki, jangan batasi bentuknya hanya dalam uang, karena bisa jadi rezeki yang Allah beri adalah kesehatan, teman yang setia, atau peluang yang membawamu pada kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang. Kesimpulan lain yang harus kita bawa pulang adalah tahajud mengajarkan kita tentang waktu yang berkah. Sepertiga malam adalah waktu yang paling sunyi, ketika kebisingan dunia berhenti dan suara hati menjadi paling jujur. Di waktu itu, doa yang kamu panjatkan menembus langit dengan lebih ringan, air mata yang kamu teteskan jatuh di hadapan Allah dengan lebih tulus, dan sujudmu menjadi saksi yang akan kamu temui lagi di hari perhitungan kelak. Kalau kamu bertanya, apa rahasia terbesar dari semua tanda itu? Jawabannya sederhana, konsistensi. Satu malam mungkin membawa ketenangan, tetapi puluhan malam akan membentuk karakter. Satu kali tahajud mungkin membuka pintu rezeki, tetapi ratusan kali tahajud akan membuka pintu keberkahan yang tak terhitung. Satu kali sujud di malam hari mungkin menghapus satu dosa, tetapi tahajud yang terus-menerus bisa menjadi jalanmu menuju ampunan besar. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asy-Syifa, mari kita tarik napas sejenak dan renungkan, selama ini, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengejar dunia? Dan berapa banyak waktu yang kita sisakan untuk mendekat kepada Allah di saat semua orang tidur? Bukankah hidup ini singkat? Bukankah besok belum tentu kita masih diberi kesempatan? Maka jangan tunggu tanda-tanda besar datang baru kamu mau bergerak. Mulailah malam ini juga. Satu langkah kecil di hadapan Allah lebih baik daripada 1000 rencana yang tidak pernah dijalankan. Aku mau kamu tulis di komentar sekarang, saya berkomitmen untuk menjaga tahajud. Tulis itu sebagai deklarasi dirimu sendiri. Karena komitmen yang diucapkan lebih mudah diwujudkan daripada komitmen yang hanya dipendam. Dengan kamu menuliskannya, kamu juga mengajak sahabat yang lain untuk ikut semangat. Dan sekali lagi, ketik angka 77 di komentar. Angka ini sudah jadi simbol perjalanan kita dari awal. Dari bagian pertama, kedua, ketiga, sampai sekarang kesimpulan, angka itu mengikat kita dalam satu energi positif, doa yang saling menguatkan. Semakin banyak yang mengetik, semakin banyak doa yang mengalir. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan terbesar yang mungkin masih ada di benakmu, apa yang harus aku lakukan setelah mendengar semua ini? Jawabannya, mulai sekarang juga. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu masalah selesai. Justru tahajud yang kamu lakukan di saat masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, masih banyak masalah, itu yang paling bernilai. Karena kamu datang dalam keadaan lemah, dan Allah menyukai hamba yang datang dalam keadaan butuh. Lalu, bagaimana kalau aku sudah tahajud tapi masih sering lalai di siang hari? Lanjutkan, jangan tunggu jadi sempurna untuk mendekat kepada Allah.
Justru tahajud itu akan menjadi benteng yang perlahan memperbaiki siangmu. Bagaimana kalau aku sudah tahajud tapi dosaku banyak? Lanjutkan, karena tahajud itu juga pintu pengampunan. Bagaimana kalau aku tidak sanggup lama? 2 rakaat saja cukup untuk memulai. Karena yang Allah lihat bukan panjangnya, tapi hatimu yang hadir. Kesimpulan ini juga mengajarkan kita satu hal, tahajud adalah latihan kejujuran. Tidak ada yang melihatmu kecuali Allah. Tidak ada yang memuji kecuali malaikat. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Maka tahajud mengajarkan kita untuk jujur kepada diri sendiri, seberapa dalam kita mencintai Allah, seberapa besar kita mau berkorban untuk mendekat kepadanya, dan seberapa kuat kita mempertahankan kebiasaan baik meskipun tidak ada yang melihat. Dan terakhir, sahabat semua, aku ingin kamu bawa pulang kalimat ini, tanda yang muncul setelah tahajud bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disyukuri. Kalau yang datang adalah ketenangan, syukuri. Kalau yang datang adalah rezeki, syukuri. Kalau yang datang adalah ujian, syukuri. Karena ketiganya punya tujuan yang sama, mendekatkanmu kepada Allah. Sebelum aku akhiri, izinkan aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu yang sudah mendengar dari awal sampai akhir. Kamu bukan hanya penonton, kamu adalah bagian dari perjalanan ini. Dan aku berdoa semoga setiap langkah kecil yang kamu ambil setelah ini dibalas dengan keberkahan yang berlipat. Klik like kalau kamu merasa video ini membuka mata dan hati. Subscribe sekarang juga supaya kamu tidak ketinggalan nasihat yang bisa jadi pengingat di saat kamu hampir lupa. Nyalakan loncengnya, supaya setiap panggilan cinta dari Allah melalui konten seperti ini selalu sampai ke telingamu. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat semua. Semoga setiap malam yang kamu jalani setelah ini menjadi saksi cinta antara kamu dan Allah. Semoga setiap tahajudmu menjadi doa yang tidak pernah sia-sia. Dan semoga setiap tanda yang muncul kamu sikapi dengan syukur, sabar, dan keyakinan bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asy-Syifa, kita sudah berjalan cukup jauh bersama, dari bagian pertama yang penuh keheranan akan tanda-tanda setelah tahajud, ke bagian kedua yang mulai membuka lapisan makna di balik setiap pertanda, hingga bagian ketiga yang mengajak kita memahami bagaimana cara merespons setiap tanda dengan hati yang lapang. Sekarang, kita sampai di titik penutup. Bukan berarti perjalanan selesai, tetapi justru disinilah perjalanan sebenarnya dimulai, perjalananmu bersama Allah, di setiap sepertiga malam yang hening dan penuh rahasia. Mari kita rangkum dengan cara yang tidak sekadar merangkum, tetapi menghidupkan kembali semangat yang sempat berkobar saat pertama kali kamu mendengar tentang keajaiban tahajud. Karena seringkali yang membuat kita berhenti bukanlah beratnya ibadah, tetapi pudarnya semangat setelah kita lupa apa yang dulu pernah menyentuh hati. Tahajud adalah undangan dari Allah. Tidak semua orang mendapat undangan itu. Ketika kamu terbangun di tengah malam, saat dunia diam, dan kamu punya pilihan, kembali tidur atau bangkit untuk bersujud, di sanalah undangan itu bekerja. Dan tanda-tanda yang muncul setelahnya, seperti yang kita bahas di sepanjang pembahasan ini, bukanlah tujuan utama, tetapi cermin dari hubunganmu dengan Allah. Ada yang mendapat ketenangan hati yang luar biasa. Ada yang tiba-tiba rezekinya terasa lancar. Ada pula yang justru diuji dengan hal-hal yang di luar dugaan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa Dia memperhatikanmu. Karena jika Dia tidak peduli, Dia akan biarkan kamu hidup biasa saja tanpa sentuhan yang mendidik. Sekarang, sahabat semua, aku ingin kamu bayangkan, bagaimana kalau malam ini adalah malam terakhirmu bisa salat tahajud? Bagaimana kalau besok Allah memanggilmu? Bukankah setiap waktu yang kita sia-siakan adalah kerugian besar? Bukankah setiap kali kita menunda, kita sedang mempertaruhkan sesuatu yang tidak pasti? Penutup ini mengajakmu untuk berhenti menunggu tanda, dan mulai menciptakan tanda melalui langkah nyata. Jangan tunggu hidupmu berubah dulu, baru tahajud. Justru mulailah tahajud supaya hidupmu berubah. Jangan tunggu masalah selesai dulu, baru mendekat. Justru dekati Allah supaya masalahmu menjadi ringan. Jangan tunggu hati tenang dulu, baru bangun malam. Justru bangun malam supaya hatimu menjadi tenang. Tanda terbesar setelah tahajud adalah perubahan di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu lebih sabar daripada kemarin, itu tanda. Ketika kamu lebih ikhlas menerima apapun yang Allah tetapkan, itu tanda. Ketika kamu lebih mudah memaafkan, lebih jarang mengeluh, lebih sering tersenyum, itu tanda. Tidak selalu harus spektakuler,
Terkadang tanda yang paling ajaib adalah yang paling sederhana. Sahabat Shifaul Kolbi dan sahabat Ashifa, aku ingin kamu sekarang juga berinteraksi. Tulis di komentar, aku siap menjaga tahajudku. Dan jangan lupa ketik angka 77, karena sejak awal kita jadikan angka itu sebagai saluran energi positif, doa yang saling menguatkan. Ketika kamu mengetiknya, kamu sedang berkata kepada dunia, aku bagian dari orang-orang yang ingin memperbaiki diri lewat malam-malam yang sunyi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah mau membuka hati untuk mendengar, bukan hanya dengan telinga tetapi dengan jiwa. Terima kasih sudah memberi waktu berhargamu untuk sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada hiburan semata, yaitu pengingat untuk kembali kepada Allah. Sebelum kita akhiri, izinkan aku meninggalkan satu kalimat untuk kamu renungkan. Tahajud bukan hanya tentang bangun malam, tetapi tentang bangun hati. Karena bangun dari tidur mungkin mudah, tapi membangunkan hati yang tertidur, itu perjuangan. Dan semoga dengan video ini, satu demi satu hati yang selama ini tertidur, perlahan bangun dan menemukan jalannya kembali. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa tercerahkan, subscribe agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan kebaikan selanjutnya, dan bagikan kepada orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, dengan satu klikmu, seseorang tersentuh untuk kembali bangun di sepertiga malam. Semoga setiap tahajudmu setelah ini menjadi saksi cinta antara kamu dan Allah. Semoga setiap doa yang kamu panjatkan di waktu sunyi dikabulkan dengan cara yang paling indah. Dan semoga kita semua dipertemukan di tempat yang lebih baik, di dunia dan di akhirat, bersama orang-orang yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.